Bayang-bayang di cermin. Aku adalah ahli tersenyum pada waktu yang tepat. Di kantor, aku tersenyum saat atasan memuji presentasiku. Di pesta ulang tahun teman, aku tersenyum sambil mengangkat gelas dan berkata hidup ini indah. Di media sosial, aku tersenyum dengan sudut wajah terbaik, cahaya terbaik, kalimat terbaik. Selalu ceria ya, kata orang-orang. Selalu kuat, kata ibuku. Enak jadi kamu. Kamu kelihatan beres, kata seorang teman lama. Aku mengangguk, tertawa kecil, lalu menambahkan emoji matahari di setiap balasan pesan. Aku pandai sekali membuat hidup tampak terang, sampai cermin di kamar mandi mulai membocorkanku. Pertama kali terjadi pada Selasa pagi. Aku sedang menyisir rambut sambil mempraktikkan senyum rapat yang biasa aku pakai untuk rapat penting. Bibirku terangkat sempurna. Mataku kubuat hidup. Bahuku kutegakkan. Namun di cermin, bayanganku sedang menangis. Air matanya turun diam-diam. Wajahnya remuk oleh sesuatu yang tak ingin kuakui. Bahunya turun seperti kain basah. Aku terlonjak, menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Saat kutatap lagi, bayangan itu sudah meniru gerakanku seperti biasa. Aku menyalahkan kurang tidur. Lalu kejadian itu berulang. Ketika aku berdiri tegak mengenakan jas baru, bayanganku tampak layu. Punggungnya melengkung seperti menanggung beban tak terlihat. Saat aku tertawa di depan wastafel sambil melatih ekspresi santai, bayanganku menutup mulut dan gemetar. Ketika aku berkata, "Aku baik-baik saja," pantulan di cermin berbisik tanpa suara. Bohong! Aku mulai menutupi cermin dengan handuk. Aku berdandan memakai kamera depan ponsel. Aku menyikat gigi sambil menatap lantai. Aku menghindari lift berkaca di kantor dan memilih tangga darurat. Tapi dunia penuh permukaan yang memantulkan. Kaca mobil, etalase toko, sendok logam, layar laptop yang mati. Dimanapun ada pantulan. Seseorang yang mirip denganku tampak semakin lelah. Aku bekerja lebih keras agar tak sempat memikirkan hal itu. Aku mengambil proyek tambahan, menjawab semua pesan cepat-cepat, datang ke semua undangan, menjadi orang yang selalu bisa diandalkan, selalu bisa diajak bercanda, selalu berkata, "Tenang saja, aku urus." Malam-malamku habis untuk menambal citra diri yang retak. Namun suatu malam, setelah pulang paling akhir dari kantor, aku berdiri di depan cermin kamar dengan mata merah karena layar dan kurang tidur. "Apa maumu?" tanyaku. Bayangan itu tidak meniruku. Ia tetap diam sementara aku bergerak. Lalu perlahan, ia mundur selangkah. Aku membeku. Pantulan itu mengangkat tangannya sendiri, menyentuh pipinya yang cekung, lalu menatapku dengan iba yang tak sanggup kutanggung. Kemudian cermin berubah seperti air yang diaduk. Fragmen-fragmen muncul di belakang bayangan itu. Aku melihat diriku umur 8 tahun berdiri di ambang pintu, memegang piala gambar sambil menunggu ayah pulang. Ia datang larut malam, mabuk, menabrak piala itu hingga patah. "Jangan ganggu!" bentaknya. Anak kecil itu tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Lalu gambar berganti. Aku umur 17 tahun, memegang formulir sekolah seni. Ibu menangis di meja makan. "Jangan egois. Kita butuh orang yang pasti bekerja." Aku merobek formulir itu sambil tersenyum dan bilang aku memang tidak terlalu suka menggambar.
Gambar berganti lagi. Aku umur 25, duduk di samping ranjang seseorang yang kucintai. Ia berkata, "Kamu selalu baik, tapi aku tak pernah tahu apa yang kamu rasakan." Aku tertawa gugup dan bilang aku cuma capek. Keesokan harinya ia pergi. Fragmen-fragmen itu datang tanpa ampun. Setiap kali aku tersenyum untuk menyelamatkan orang lain. Setiap kali aku berkata tak apa-apa saat ada yang patah. Setiap kali aku mengubur sesuatu yang bernama aku. Bayangan itu menatapku seolah berkata, "Aku menyimpan semuanya karena kau terlalu sibuk menyangkal." Aku meninjau cermin. Retakan menjalar seperti petir beku. Darah menetes dari buku-buku jariku. Namun bayangan itu tak marah. Ia justru memegang tangan kirinya, yang seharusnya tangan kananku, dan memperlihatkan luka yang sama. Kami berdarah di sisi berlawanan. Hari-hari setelah itu aku tak lagi bisa berbohong dengan tenang. Saat teman bertanya, "Kamu baik?" Tenggorokanku tercekik. Saat ibu berkata, "Kamu kuat kan?" Mataku panas. Saat atasan memuji ketahananku bekerja, aku ingin tertawa getir. Malam berikutnya aku kembali berdiri di depan cermin retak. "Aku benci kamu," kataku. Bayangan itu menggeleng. "Aku takut sama kamu." Ia menggeleng lagi. Aku lelah. Untuk pertama kalinya, ia mengangguk. Aku menangis saat itu juga. Bukan tangis elegan yang bisa kuseka cepat. Tangis buruk rupa, berisik, penuh lendir dan sesak. Bayangan itu pun menangis. Aku jatuh terduduk di lantai. "Kenapa kau menggangguku?" Tanyaku terputus-putus. Pantulan itu menjawab. Bibirnya bergerak. Dan entah bagaimana aku mendengarnya di dalam dada sendiri. Karena kalau aku diam, kita akan mati sambil tetap tersenyum. Aku menutup wajah. Aku sudah berusaha sekuat mungkin. Aku tahu. Aku cuma ingin semua orang tenang. Aku tahu. Aku takut kalau aku jujur, orang akan pergi. Bayangan itu mendekat ke permukaan kaca. "Mereka mungkin pergi," katanya lembut. "Tapi kau sudah pergi lebih dulu meninggalkan dirimu sendiri." Kalimat itu mematahkan sesuatu yang selama ini kutegakkan paksa. Aku merangkak mendekat. Retakan cermin memecah wajah kami menjadi potongan-potongan kecil. Di setiap pecahan, aku melihat versi diriku yang pernah kutolak. Anak kecil yang kecewa, remaja yang mengubur mimpi, dewasa yang kelelahan. "Aku lelah," bisikku. "Aku juga," jawab bayangan itu. "Maaf sudah menyuruhmu diam selama ini," kataku lirih. "Maaf sudah membuatmu takut," ucap bayangan itu. Aku mengangkat kedua tangan ke cermin. Pantulan itu melakukan hal yang sama. Telapak kami bertemu di permukaan dingin. Aku ingin memeluknya, memeluk diriku yang paling rusak, paling cengeng, paling gagal menjaga semuanya. Jadi aku memejamkan mata dan menempelkan dahi ke kaca. Di balik dingin itu, entah bagaimana ada rasa hangat. Besok paginya, aku datang ke kantor dengan mata bengkak. Temanku bertanya, "Kau kenapa?" Biasanya aku akan tertawa dan berkata kurang tidur. Tapi kali ini aku menjawab, "Aku sedang tidak baik-baik. Bisa temani makan siang nanti?" Ia terdiam sebentar, lalu mengangguk. Tak ada petir, tak ada dunia runtuh.
Sore harinya aku menelpon ibu dan berkata aku ingin mulai menggambar lagi. Malamnya aku membuka kotak pensil warna yang kubeli bertahun-tahun lalu dan tak pernah kupakai. Sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin retak. Bayanganku tampak sama lelahnya, sama manusiawinya, sama rapuhnya. Tapi kali ini ia tersenyum kecil. Bukan senyum palsu yang kupelajari untuk bertahan. Senyum orang yang akhirnya dipercaya untuk menangis. Aku membalas senyumannya. Karena ternyata mencintai diri sendiri bukan dimulai dari bagian yang indah, melainkan dari bagian yang paling hancur dan paling lama kita tinggalkan.